Nah, solo traveling itu sangat mendorong kita untuk mengenal tempat baru, budaya baru, dan orang-orang baru dengan latar belakang yang sangat berbeda dengan kita. Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan gue Arista, dan kali ini gue mau kasih tahu kalian 10 alasan kenapa kalian harus traveling sendirian setidaknya sekali seumur hidup. Banyak dari kalian itu menganggap kalau traveling sendiri itu kayak serem, menakutkan, kurang aman. Memang sih pada dasarnya kalau kita traveling sendiri itu kan kita kayak keluar dari zona nyaman ya, yang otomatis menakutkan atau banyak banget challenge-nya, banyak banget kayak masalah yang terjadi atau hal-hal yang bagi kita tuh kayak di luar kemampuan kita gitu. Padahal sebenarnya enggak. Aku akan kasih tahu kalian 10 alasan kenapa kalian harus traveling sendirian. Nah, sebelum itu buat kalian yang belum subscribe, please subscribe untuk terus dukung gue membuat video lebih banyak lagi sehingga bermanfaat buat kalian nantinya. Yang pertama adalah merencanakan perjalanan impian. Setiap orang tuh pasti punya bucket list ya, negara mana aja yang mereka mau kunjungi. Nah, ketika kalian traveling sendirian, kamu bebas banget untuk memilih negara atau tempat mana yang mau kalian kunjungi. Dan kadang itu kita juga bisa memilih negara atau tempat yang mau kita kunjungi berdasarkan harga tiketnya ya. Nah, jadi kalian bisa lebih murah pastinya dan bisa tetap pergi ke tempat yang emang kalian inginkan. Selain itu kalian juga bisa buat rencana perjalanan suka-suka kalian dari misalnya tempat A sampai Z ya suka-suka kalian aja tanpa harus bernegosiasi lagi dengan teman-teman kalian. Karena kan pada dasarnya kalau kalian pergi sendiri ya itu trip kalian, jadi kalian yang ngurusin, kalian yang rencanain, dan itu sesuai juga dengan kesukaan kita. Dan kadang kalau misalnya kita berencana untuk traveling sama teman-teman, kita kan juga harus nentuin ya waktu yang tepat, jadi biar dua-duanya tuh bisa traveling. Jadi kalau misalnya kita sendirian itu kita lebih fleksibel untuk memilih waktu perjalanan yang sesuai dengan schedule kita tanpa harus mempertimbangkan schedule atau jadwal teman kita. Yang kedua adalah memiliki kebebasan penuh. Ketika kalian traveling sendirian, kalian bebas ngelakuin apapun yang kalian inginkan sesuai dengan apa yang kamu suka tanpa harus bernegosiasi atau mempertimbangkan kesukaan orang lain. Nah, misalnya kalian sukanya pergi ke museum, ya udah pergi ke museum aja tanpa harus mikirin apakah temen lo suka atau enggak. Kalau misalnya kalian emang suka naik gunung, ya udah naik gunung aja. Ketika kalian menemukan suatu tempat yang kalian suka, kalian juga bebas banget untuk stay lebih lama. Atau misalnya kalian nggak suka sama tempatnya atau kurang srek gitu, ya kalian bisa pergi lebih duluan dibandingkan rencana awal. Nah, jadi ketika traveling sendiri itu kita lebih bebas menentukan apa yang kita mau, bebas mau ngapain aja tanpa harus takut menyakiti hati orang lain, terutama teman kita. Selain itu kita juga bebas untuk menentukan jenis traveling kita. Jadi misalnya kalian itu nggak punya duit banyak, jadi pengen ngelihat banyak tapi dengan budget yang terbatas. Nah, ketika kita jalan-jalan sendirian, kita tuh bebas menggunakan gaya traveling kita. Misalnya nggak perlu tuh kita harus ke hotel pun udah oke. Terus kita itu juga makan gampang, jadi makan roti doang is oke. Jadi nggak harus makan nasi atau nggak harus makan berat setiap saat ya. Dimana kita bisa menekan biaya makan, akomodasi, dan transportasi. Ketika kita jalan-jalan dengan teman, otomatis kita juga harus tahu ya style traveling mereka seperti apa. Jangan-jangan nanti pas kita udah lagi bokeh, kita pengen jalan-jalan dan mereka maunya di hotel, jadi otomatis kan kalian harus share tuh untuk pergi ke hotel. Nah, jadi kalau misalnya traveling sendirian tuh kalian bebas mau makan apa aja tanpa harus mikirin teman kalian itu seperti apa gaya travelingnya. Jadi pastinya kita juga tetap on track dengan gaya traveling kita sehingga financially kita juga nggak terlilit gitu loh. Misalnya aduh udah cepet habis banget duit gue, padahal juga kalau kita traveling murah is okay, then you also get a lot of experience basically. Yang ketiga adalah meningkatkan kepercayaan diri. Dengan melakukan solo traveling itu, kita secara nggak langsung itu juga mempercayakan diri kita sendiri untuk memutuskan suatu hal. Ketika kita harus memutuskan sesuatu gitu, misalnya ada masalah, ya kita percayakan kepada diri kita sendiri untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selain itu kita juga merasa lebih percaya diri ketika kita harus mencari teman baru. Jadi kita lebih percaya diri untuk memulai percakapan dengan orang baru, dengan orang asing. Soalnya kalau kita pergi sama teman, otomatis kita bakal fokus sama teman kita, teman-teman. Jadi ngapain juga ngobrol sama orang lain kan, kalau udah punya teman gitu.
Jadi ketika kita jalan-jalan sendiri, kita lebih pede aja untuk bercengkrama, habis itu nyapa orang. Dan pada akhirnya, solo traveling itu akan memupuk rasa kepercayaan diri kita yang pastinya akan berguna di kehidupan sehari-hari kita, seperti di tempat kerja, sekolah, atau di manapun itu gitu. Yang keempat adalah lebih mengenal diri sendiri. Gak ada yang bisa memperkenalkan diri kita sebaik solo traveling. Kenapa? Karena ya kita cuma menggantungkan apapun itu kepada diri kita sendiri, tanpa harus menggantungkan diri ke teman atau ke keluarga kita. Di sini itu kita juga menjadi tahu apa yang kita nggak suka atau yang kita suka, atau bahkan kita menemukan hal-hal baru yang menarik perhatian kita. Jadi kita juga lebih mengenal gitu loh, oh ternyata gue tuh nggak begitu suka ya pergi ke museum, oh ternyata gue lebih suka ya pergi mendaki gunung atau pergi ke hutan. Nah jadi hal-hal seperti ini kita jadi lebih mengenal diri kita sendiri dibandingkan sebelumnya cuma ada di rumah atau ya berada di lingkungan dimana kita tinggal, seperti itu. Dan kadang solo traveling itu juga membantu kita untuk menemukan jati diri kita. Jadi kadang kita menemukan hal-hal lain yang kita tuh nggak tahu ternyata kita tuh bisa. Dan bahkan kita juga bisa mengetahui kalau misalnya kita tuh lebih dari yang kita pikirkan. Misalnya kita tadinya bilang kalau kita tuh penakut, tuh orang yang manja, atau selalu bergantung pada orang lain. Ternyata pas kita lagi jalan-jalan sendirian, kita tuh kayak bener-bener bisa memutuskan segala keputusan ya dari kita sendiri, terus kita bisa menyelesaikan masalah sendiri. Jadi otomatis kita tuh lebih mengenal diri kita dibandingkan sebelumnya. Yang kelima adalah mendapatkan teman baru. Nah hal ini sih yang paling menyenangkan ketika kalian jalan-jalan sendirian. Nah ketika jalan-jalan sendirian itu kita tuh bisa lebih mudah untuk approaching orang lain atau orang baru, dan orang baru pun juga lebih gampang untuk deketin kita. Karena ya kalau kita ada teman atau jalan-jalan bergrup itu kita sudah bergrup ya, udah punya circle-nya sendiri. Jadi kita udah kayak malas untuk memulai percakapan atau mengenal orang lain. Jadi kita udah sibuk aja sama diri kita dan teman kita. Dan ketika kita jalan-jalan sendiri, kita tuh punya kebutuhan untuk mengenal orang baru. Dan ketika kita mendapatkan teman baru tuh kayak senang aja, karena kita dapat teman dengan latar belakang yang berbeda dan mungkin dengan bahasa yang berbeda. Jadi kita tuh bisa belajar banyak dari mereka juga dan membuka pikiran kita menjadi lebih terbuka pastinya. Kalau kalian beranggapan kalau misalnya traveling solo itu kalian akan berakhir sendirian, is a big no. Karena selama ini gue selalu traveling sendirian dan sebagian besar gue selalu berakhir dengan teman-teman baru, sehingga memperpanjang list pertemanan gue. Yang keenam adalah menjadi lebih terbuka atau open-minded. Media terkadang mengemas informasi yang kurang sesuai terhadap suatu hal yang terkadang secara nggak langsung itu membuat stigma tertentu tentang suatu budaya atau tempat destinasi. Dengan melakukan solo traveling itu kita menjadi lebih terbuka dengan budaya baru, tempat baru, dan bisa menilai apapun yang sesuai dengan apa yang kita lihat. Yang terkadang kita baru menyadari kalau ternyata apa yang media terlihat itu nggak kayak gitu loh. Oh ternyata ini tuh kayak gini, oh ternyata itu tuh kayak gitu. Jadi kita tuh lebih menghargai perbedaan, nggak yang langsung tiba-tiba menjudge sesuatu berdasarkan media, tetapi kita bisa lebih menjadi orang yang objektif tentang suatu hal. Dengan memiliki pemikiran yang lebih terbuka, kita akan memiliki perspektif lain mengenai suatu hal dan lebih menghargai budaya yang berbeda. Nah, selain itu, solo traveling juga akan membuka pikiran kita bahwa banyak sekali orang baik di dunia ini dan pada akhirnya akan memperkaya pikiran dan pengalaman kita. Nomor 7 adalah belajar hal baru dengan meninggalkan zona nyaman. Nah, solo traveling itu sangat mendorong kita untuk mengenal tempat baru, budaya baru, dan orang-orang baru dengan latar belakang yang sangat berbeda dengan kita. Langkah keluar zona nyaman memang menakutkan, tetapi saat kita sudah berhasil keluar dari zona nyaman itu, kita akan mendapatkan banyak hal baru yang sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Saat solo traveling itu kita juga dihadapi oleh ketakutan-ketakutan kita, dan disitulah kita belajar untuk menghadapi ketakutan kita dan menyelesaikan masalah yang tadinya kita selalu hindari. Traveling sendirian itu nggak melulu tentang senang-senang, tapi juga menghadapi suatu ketakutan, masalah, atau tantangan yang ada nantinya di saat perjalanan. Nah, di saat itulah kita belajar untuk menyelesaikan masalah tersebut, yang pada akhirnya kita akan jadikan pengalaman yang sangat berharga untuk kehidupan kita. Nomor 8 adalah berani dan mandiri. Selama melakukan solo traveling itu kita hanya menggantungkan apapun itu kepada diri kita sendiri.
Jadi kita tuh menjadi lebih berani dan pastinya lebih mandiri. Nah contohnya aja ketika kalian tersesat, kalian tuh memberanikan diri dan secara mandiri nanya ke orang lain sehingga kalian nggak tersesat lagi. Contohnya, kalau kalian traveling sendiri tuh kalian harus menjaga diri kalian sendiri, terus kalian juga harus menjaga barang bawaan kalian, booking tempat tinggal, kalian juga harus berada di transportasi umum sendirian. Nah hal-hal tersebut itu kan memupuk kita menjadi orang yang lebih mandiri dan pastinya berani. Memang sih susah pada awalnya, agak menakutkan gitu, tapi pada akhirnya akan lebih fun aja gitu. Jadi kalian udah terbiasa dan kalian jadi lebih seneng aja nanti ketika harus makan-makan sendiri, naik transportasi umum sendiri tuh udah kayak biasa aja dan pastinya menyenangkan. Nomor 9, dapat beradaptasi dengan cepat dan mudah. Traveling ke suatu tempat ke tempat lainnya menuntut kita itu untuk dapat menyesuaikan diri dengan cepat, mengingat tempat yang kita kunjungin biasanya itu memiliki kebudayaan dan bahasa yang berbeda. Semakin sering kita melakukan perjalanan sendirian, kita itu udah terbiasa dengan perubahan budaya, perubahan tempat, perubahan bahasa. Jadi itu kita lebih cepat untuk menyesuaikan diri ke tempat baru dan pastinya kita juga culture shocknya tuh nggak banget dibandingkan dengan orang-orang yang misalnya belum pernah pergi keluar atau melihat budaya-budaya baru gitu. Memiliki kemampuan beradaptasi yang baik itu akan mempermudah kita dalam melakukan aktivitas di tempat tersebut dan membina hubungan yang baik dengan orang setempat pastinya. Nomor 10 adalah memiliki banyak cerita untuk dibagikan. Setelah sukses melaksanakan solo traveling, kalian akan memiliki banyak sekali cerita yang kalian akan bagikan ke orang tua kalian, ke keluarga, atau ke teman-teman kalian. Karena ketika kalian jalan-jalan sendirian tuh kalian akan menemui banyak sekali hal unik, menyeramkan, menyenangkan, atau yang lucu-lucu yang bisa dibagikan ke teman-teman kalian. Dan pastinya pengalaman-pengalaman tersebut itu akan mewarnai kehidupan kalian nantinya. Jadi kalian tuh lebih berpengalaman dan pastinya memupuk kita menjadi pribadi yang lebih berani, open-minded, dan banyak cerita untuk dibagikan. Oke teman-teman, itulah 10 hal kenapa kalian harus traveling sendirian setidaknya sekali seumur hidup kalian. Nah, semoga aja video ini bermanfaat dan lebih memantapkan kalian yang sedang berpikir untuk melakukan solo traveling. Emang sih agak menakutkan pada awalnya, tetapi pada akhirnya kalian akan suka dan bahkan ketagihan. Nah, buat kalian yang punya pengalaman solo traveling sebelumnya atau masih bingung atau masih ketakutan, kalian boleh nih feel free untuk komen di bawah ini. Dan buat kalian yang belum subscribe, please subscribe untuk terus dukung dan support channel ini. Oke, terima kasih banyak udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dah!